sebagaimana kami bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya Rabb dan hamba-Mu. Kami mohon dengan dua kalimah syahadat ini ya Allah, Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai musim semi dan kebahagiaan hati kami ya Rabb, cahaya dada kami, wa dhahaba humumina wa gumumina, sebagai kebingungan kami dalam hidup yang mujibas sa'ili. Farhamna, untuk itu sayangi bil Quran, dengan Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, jadikan Quran sebagai imam kami ya Allah, cahaya, petunjuk dan rahmat-Mu ya Allah. Wa dzakirna, untuk itu ingatkan kami semuanya yang hadir di tempat ini, minhuma nasina, hal-hal yang kami kerap lupakan dari Quran. Dari Quran itu segala sesuatu yang kami belum bisa memahami dan kami bodoh tentangnya ya Rabb. Warzuqna tilawatah, berikan dan anugerahkan rizki pada kami untuk selalu membacanya haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar membaca ya Rabb. Min fahmin wa tadabburin wa tatbikin, baik pemahaman, tadabbur, refleksi dan perenungan serta penghayatan, bahkan pengamalan, penerapan dalam hidup. Dan juga untuk selalu mendakwahkan Al-Quran dalam setiap kesempatan hidup kami ya Allah. Wa hifdha, dan hafalannya ya mujibas sa'ilin, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam maupun siang hari ya Rabb. Waj'alhu hujjatan lana wa syafi'an lana, dan jadikanlah ya Allah Al-Quran ini sebagai pembela kami dan syafaat yang akan membantu menyelamatkan kami kelak di hari kiamat, khususnya di alam barzakh, alam kubur kami. Jadi sahabat kelak yang akan menemani kami ya Allah di dalam kubur kami ya Allah, saat tak ada satu pun yang mendampingi kami ya Allah. Wala taj'alhu hujjatan alaina, jangan jadikan Quran ini sebagai yang menghujat, menyalahkan kami ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, belakangan saya membiasakan diri untuk muqaddimah pembukaan itu dengan doa. Di samping memuji, menyanjung, mengagungkan Allah Azza, karena itu yang kita butuhkan. Halo? Jadi yang kita apa bu dalam hidup ini? Udah ketemu kalau gitu, selesai ya. Kan judulnya itu, apa sih yang kita harapkan dari kehidupan di dunia ini? Apa tadi? Ya sudah, selesai. Setuju? Oke. Dirahmati dengan Quran, diberikan rezeki untuk selalu membacanya dengan sebenar-benar baca. Haqqa tilawati. Benar baca itu paling tidak menurut yang saya fahami, pertama benar dengan bacaan yang benar, makharijul hurufnya Bapak Ibu. Belum terlambatnya nanti kalau mau mati. Halo? Pada sakratul maut minta belajar Al-Quran. Kalau belum syarat
Ya, kalau orang Sunda bilang can sakarat mah. Kalau belum sakrana berhenti belajar Al-Qur'an. Yang pertama pelajari katanya. Kita praktekkan Bu ya sekarang ayat terakhir. Hafal? Punya handphone? Buka. Jangan chatting mulu. Sekarang chattingnya dengan Allah saja ya. Surah Al-Kahfi ayat 3, ayat 110 ya. Ayat terakhir pokoknya deh. Ada yang bisa bacain? Ayat terakhir aja lah. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan Bu. Ya. Ya, qul katakan hai Muhammad. Qafnya dibaca qaf, jangan ka. Kul, qul qaf. Ya, qim. Qul innama, katakan hai Muhammad. Innama sesungguhnya atau hanyalah aku ini. Innama itu sering diartikan adatul hasri. Adat itu artinya alat untuk hasr, mengkhususkan. Katakan hai Muhammad, hanyalah aku ini basyarum mithlukum, manusia seperti kamu sekalian. Kita punya kulit Bu, kulitnya cakep banget, bersih, gak pernah mengeluarkan keringat yang bau. Kita harus pakai minyak wangi terus Bu ya. Asal kata al-bishru atau al-bashar artinya kulit. Kemudian dari bashar juga ada bahasa bisyarah, itu artinya kabar gembira. Memang kalau kita ngelihat orang, pertama yang ngabar itu kulitnya, betul nggak Bu? Apalagi kulit wajahnya. Kalau kita enggak, kalau mulutnya cerut, jelek kayak gitu, kita juga jadi, ya enggak Bu? Makanya manusia itu disebut bashar li'annahu yubasyir, karena manusia tepatnya memberi kabar gembira. Jangan bikin kabar-kabar ibu-ibu, ya enggak Bu? Oke, itu kata-kata bashar. Jadi, kata demi katanya difahami. Qul innama ana mithlukum, menjelaskan kepada kita bahwa Nabi itu sama dengan kita, punya sifat karakter yang sama. Nabi juga ke pasar, minum, tentu suka ke WC, ya enggak Bu? Berarti dia juga suka buang air, besar maupun kecil, sama dengan kita. Sebagai manusia, dia juga punya turunan, punya nafsu, punya akal, punya
lainnya sebagaimana manusia. Nabi kerap mencintai dan juga saja Nabi pernah marah dan membenci. Persis seperti kita. Kata Nabi, yuha ilayya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, yang membedakan kita dengan Nabi itu adalah yuha ilayya. Nabi diberi wahyu. Nah, sebenarnya ibu-ibu yang saya muliakan dan bapak-bapak, saya sebut ibu siapa ya? Halo, Pak, bersama saya atau tidak? Udah, dia juga cuek, biarin aja. Kalau mereka cuek, saya cuekin juga, biarin. Emang enak dicuekin. Ya, ibu nanti. Jadi sama persis dengan kita. Yang membedakan apa tadi, Bu? Kalau ngaji itu harus begini, ngerti? Ya, jangan usah aja suruh ngomong nyerocos. Ya, ibu-ibu pulang, Bu, dapat apa tadi? Nggak tahu. Nah, makanya saya ngajak ngomong ibu-ibu. Halo, Bu. 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 Saya ada di belakang tuh, Bu. Ya, belum menjawab. Kalau sekarang wahyu itu ternyata diabadikan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga, memelihara sampai detik ini. Quran tidak ada satupun yang terselip hilang. Saya di DPR tempo hari di DPD RI. Ada kabar habis sidang bikin rapat segala macam, ada ayat yang hilang, Bu. Ayatnya hilang. Itulah masalahnya, kok bisa? Mungkin hasil perdebatan dia nggak sesuai dengan perdebatan itu, terus kalah, hanya dicatat. Tapi nanti pas dibukukan ternyata yang tadi sudah kok hilang. Itu tidak pernah terjadi dengan Al-Quranul Karim. Jangankan ayat satu huruf saja, itu tidak pernah akan hilang. Kenapa? Allah yang maha menjaganya. Dengan cara qiraah dan dengan cara hafidh. Ada tertulis kitabnya berupa mushaf. Cek seluruh mushaf sepanjang 1400 tahun lamanya lebih. Quran yang jadi mushaf ini cek di Saudi, Madinah, apalagi tak ada satupun yang beda, walaupun hanya satu huruf. Baris pun kita sudah sepakat dengan satu qiraah. Yang tidak disepakati silahkan dihafal oleh para ulama. Contoh, biasanya kita membaca alaihim ghairil maghdubi alaihim walad, kan gitu. Tapi ada yang membaca ghairil maghdubi alaihimu. Nah, mu-nya dibaca panjang. Itu tidak menghilangkan maknanya, tidak merubah. Halo? Mau diterusin nggak? Tadi kan udah jawabannya. Ya, itu satu. Allah jaga dengan tulisan, jadi mushaf tertulis di mana-mana. Sekarang ada mushaf elektronik. HP ibu-ibu ada mushaf kan, Al-Quran. Punya nggak, Bu? Masa yang lain ada, Quran nggak ada? Ya, jangan sampai. Ya, yang lain ada aplikasi WhatsApp segala macam. Installing. Giliran Quran kagak dibuang.
Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, yang kedua dijaga dengan qiraah dan tilawah. Tilawah, semua umat Islam di dunia itu wajib bisa membaca Quran. Betul tidak? Wajib, minimal baca Fatihah. Kalau nggak bisa baca Fatihah, kebangetan. Sholatnya gimana dong? Tapi insya Allah dan alhamdulillah 1,4 miliar umat rata-rata bisa baca Quran. Jadi dijaga oleh Allah tilawatan dari sisi baca. Yang ketiga diantaranya adalah hifdzon dengan hafalan. Bukan cuma ribuan, ratusan ribu, sekarang sudah jutaan umat Islam yang hafal Quran di berbagai negara. Di seluruh negara selalu ada dan ditemukan penghafal Quran dan tidak pernah bisa dilakukan oleh pengikut-pengikut agama lain termasuk terhadap kitab sucinya. Nggak pernah terjadi. Kan suka ibu-ibu nonton tuh di TikTok. Itu ngetes orang, kamu hafal nggak? Kamu agama apa? Misalkan aku A. Hafal nggak? Nggak ada yang hafal. Kamu pertama dia baca tuh. Kalau Al-Fatihah sudah biasa, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ya alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita aja hafal. Jadi Allah menjaga kitabnya itu. Belum lagi 30 juz. Ada yang 30 juz lebih. Udah 30 juz itu rata-rata sudah hafal. Anak-anak kecil kita, subhanallah, kecil nggak ngerti hafal. Itulah mukjizat Al-Quran yang tak terbantahkan sampai detik ini. Itu tilawatan. Yang kedua, pemahaman Quran itu luar biasa. Berbagai jenis kitab tafsir, tafsir riwayat diraya, sampai hari ini terkompilasi, dibukukan begitu sempurna. Bu, ada yang tafsir. Tafsir terjemah ada minimal suka baca. Sudah pernah hatam? Hatam dong baca terjemahannya. Sampai nanti ya Ramadan baca walaupun satu kali misalkan satu kali hatam, tapi hatamkan juga terjemahannya. Ya alhamdulillah. Ibu berapa kali? 2. 1 kali 2 kali. Ya udah. Ya nanti tambahin lagi Ramadan. Ya per 1 juz baca maknanya supaya paham dan ngerti isinya. Ada tafsir yang sudah terjemah lagi, bapak-bapak, hei. Masih bersama saya nggak sih? Masih cuek bapak-bapak, biarin. Nah, kita juga baca tafsir Ibnu Katsir, Bu. Tafsir Ibnu Katsir itu juga sudah ada terjemahannya, gampang download. Kalau nggak suka, nggak bisa, minta ke anak. Downloadin dong tuh Ibnu Katsir. Apa Bu? Ibnu Katsir apa? Tafsir Ibnu Katsir, mengajar lu ngaji. Tafsir Ibnu Katsir, ya download tuh. Ada terjemahannya, saya tadi pagi baca Bu tafsirnya. Baca Quran 1 halaman atau 1 juz besok Ramadan, baca terjemahannya per ayat, terus tafsirnya baca. Siap Bu? Siap Bu? Serius? Awas kalau enggak. Ya, siapa ketua Forsana? Mana Bu Hasanahnya? Lagi nggak bisa lepas dapur dah. Bapak-bapak nggak bisa lepas dari tempat tidur. Tempat tidur sama dapur tuh deket.
Ya nggak Bu ya? Bu, itu harus dirapihin tempat tidur sama dapur tuh dua-duanya harus dirapihin. Dapurnya rapi, masakannya rapi, tempat tidur juga rapi. Ya buat siapa? Dua-duanya buat suami. Halo? Udah begitu belum? Jangan banyak-banyak ngaji kalau amalkan dulu itu yang dua tuh. Rapihin dapur, ya, bikin tempat tidur yang nyaman. Panas beliin pada suami, beliin AC dong. Ngapain? Ya biar kita nyaman kan di sini. Halo? Ya, ini jangan mentang-mentang udah tua. Halo? Iya, kalau urusan begituan mah sama, mau tua mau muda sama. Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun tetap menjaga, merawat badan. Kehidupan berkeluarganya luar biasa, terjaga rapi. Semua istrinya dibikin cantik oleh sesuatu keperluan dan kebutuhan. Halo Pak. Oh, lihat. Halo Bapak-bapak. Saya udah anjurin ibu-ibu di sini ngerapihin tempat tidur sama dapur. Yayai dua-duanya. Emang nggak perlu modal. Ya kalau namanya dapur itu makanan, kalau tempat tidur skincare tadi itu. Halo? Bukan Bapak-bapak? Kita bicara tentang apa sih yang diharapkan. Yang kasat mata, yang gampang-gampang, yang terpenting semuanya hidup di dunia manusia ini muslim. Betul nggak? Tadi urusan bashar tuh sama. Yang membedakan kita nanti berkualitas tidak itu persoalannya yuha ilayya, persoalan wahyu. Pertama wahyu itu yang paling utama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya itu wahyu, Bu. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, bicara dari hawa nafsunya kayak saya. Tidaklah pembicaraan Nabi itu selalu berangkat dari wahyu. Ngomong-ngomong kita bisa enggak? Bisa. Asal tadi ibu serius mempelajari Al-Quran. Kalau Quran sudah dipelajari dengan baik, maka ibu nanti ngomongnya pun ngomong selalu berdasarkan wahyu. Ya, jalan sampai di sini? Oke. Nah, sesudah itu yuhayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah wa ta'ala itu menjelaskan yang paling utama itu adalah bahwa tidak ada ilah Tuhan yang patut disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Sederhana banget, Bu. Ajaran Islam sebenarnya cuman itu, Bu. Ngapain pun kita di dapur dan di tempat tidur, niatkan semuanya dalam rangka taat pada Allah. Itu aja. Halo? Ada apa sebelah kiri saya? Hah? Ya, annama ilahukum ilahu wahid. Menjelaskan pada kita perjalanan Nabi dapat wahyu, pelajari wahyu luar biasa. Intinya adalah untuk apa? Mengembalikan manusia, mempertahankan sebagai Tuhan yang patut disembah. Jelas sampai di situ, Bu? Halo?
Ngaji kemanapun intinya cuman itu, Bu. Mau ngobrolin apa kek, semuanya kembalikan dalam rangka saya meyakini dan taat pada Allah saja yang patut disembah. Ilahu wahid, yang Maha Esa, tidak ada duanya. Jelas, Bu? Silakan cek Quran, buka dari mulai pertama sampai terakhir. Intinya Allah yang Maha Esa. Caranya gimana? Lihat Quran secara keseluruhan, di situ semuanya ada cara. Cara kita mempertuhankan alias menyembah Allah saja dan tidak menyembah, maksudnya yaitu ilahun, artinya ma'budun. Ma'budun itu yang disembah, yang disembah artinya yang dipatuhi. Apa ini? Perhatikan, Bu. Bicara hidup ini, dimanapun kita berada, masalah kepatuhan itu yang paling inti. Betul tidak? Istri nggak patuh suami, halo? Apa yang terjadi? Ribut. Anak nggak patuh sama orang tua, ribut. Rakyat membangkang terhadap negara, ribut. Ditetapkan 12%. Apa yang 12%? Oh, pajak toh. Misalkan kata rakyatnya nggak mau, demo segala macam. Begitu. Kepatuhan itu menjadi sesuatu yang paling menentukan. Dan Islam, Bu, kenapa ada takwa setelah iman lanjut? Setelah iman lanjut, takwa itu intinya apa? Pengertian takwa apa, Bu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu maksudnya apa? Itu namanya kepatuhan. Dimanapun kita berada pasti ada aturan. Tak ada aturan tanpa kepatuhan. Apa kita bikin aturan di rumah kalau tidak dipatuhi suami atau istri? Nggak dipatuhi oleh masyarakat yang ada. RT RW bikin aturan, nggak dipatuhi, percuma. Kita bikin konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nggak dipatuhi, percuma. Kacau kan negara. Ketika konstitusi itu diutak-atik, tidak dipatuhi, disiasati dengan cara dan berbagai macam cara, yang terjadi apa? Ribut lagi, kacau lagi. Makanya takwa itu merupakan sarana menciptakan dan melatih kita menjadi orang-orang yang patuh. Udah balik lagi, Bu. Iya. Halo, capek juga berdiri. Jelas sampai situ, Bu? Ilah itu siapa? Ma'budun. Apa arti ilah? Apa arti ilah? Ma'budun, yang disembah. Kenapa disembah? Kenapa dia harus disembah? Karena dia yang telah menciptakan, alias dialah yang paling tahu tentang diri kita. Sang pencipta itu yang paling tahu hasil ciptaannya. Kalau dia yang paling tahu tentang hasil ciptaannya, sementara kitanya, berarti yang paling tahu tentang kita siapa? Jadi, kalau ibu pengen apa-apa, tanya sama Allah. Allah yang paling tahu tentang ibu. Apa yang tadi diinginkan dan diharapkan ibu. Udah ketemu jawabannya? Situ. Jangan nanya Ustaz Ama, nggak tahu ibu maunya apa. Ibu ini maunya apa, siapa namanya, Bu?
Halo. Ibu Halimah, ini Ibu Rob Afini wafani. Ibu Afini sama Halimah, saya nggak tahu apa yang diinginkan keduanya. Nah, jadi soalan dan si jiwa kita, hati kita, untuk yang disebut harapan itu menginginkan sesuatu yang membuat hati kita ini senang. Pertanyaan tuh, senang tuh apa sih? Tahu nggak arti senang? Bahagia. Arti bahagia apa? Bingung lagi. Bu, Allah ciptakan manusia alam semesta, tapi semua kata dan istilah Dia yang telah menciptakan. Ketika Allah yang telah menciptakan berbangsa-bangsa, bangsa-bangsa itu masing-masing itu buat ngomong itu mengucapkan kata-kata. Terus apa yang dikatakan kalau kagak tahu kata-katanya? Maka Allah kita kata-kata itu namanya nama. Oh, handphonenya namanya apa nih? Jam tangan. Ini namanya. Semuanya punya. Ini namanya apa? Pekerjaan kita apa dan namanya, itulah ilmu yang paling sederhana tapi mendasar, tidak ada yang bisa digantikan. Ketika Allah mengajarkan Adam itu bukan kata-kata tapi nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka kita pun menyederhanakan seluruh kebesaran kekuasaan Allah yang ada ini dengan maka sebut dengan nama Allah. Ini namanya apa nih? Masjid. Ini namanya apa nih? Jadi seluruh yang diciptakan oleh Allah, dan ciptaan Allah itu seperti manusia menciptakan yang rumah dan lain sebagainya, itu semuanya ilhamnya dari Allah. Kata Allah, namai aja itu namanya masjid, namanya itu namanya karpet, namanya aja itu namanya. Siapa yang kasih ilham di otaknya supaya dia menamakan itu handphone? Itu yang harus difahami, Bu. Maka seluruh nama itu seluruh peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saya lagi ngapain nih? Ceramah. Itu namanya ceramah. Ini adalah ceramah. Balikin ke Allah yang maha menciptakan manusia, otaknya, lidahnya, hatinya. Kok Ustaz marah-marah sih? Enggak, bukan marah-marah, cuma ngejelas. Habis kesel banget dari tadi. Ya. Jadi gitu, Bu. Makanya ucapan bismillah itu menunjukkan dengan kebesaran. Dan tidak nama terindah kecuali nama. Ada berapa? Minimal 99. Coba Ar-Rahman. Itu nama terbaik. Ada yang bisa menggali kenapa sih? Sebenarnya bukan 99, tapi paling tidak kata Rasulullah, siapa yang menghafal 99 ini maka masuk surga. Menghafal di sini tentu bukan menghafal dengan kata-katanya, tapi dijaga. Ada duit suamiku lah ya. Mulai kata Allah, ya, tetap kembalikan dulu ke Allah. Yang paling sayang padaku tentu Engkau ya Allah. Kemudian suamiku. Halo suami. Halo. Ya, dari tadi cuek. Jalan. Ya.
Jadi la itu coba ganti dengan 99. Pertama Ar-Rahman, la rahmana. Kenapa saya menyembah Allah? Karena Allah yang paling ada yang paling sayang terhadapku kecuali Allah. Maka Allah patut aku sembah. Sebab semua titah perintahnya adalah kasih dan sayangnya. Kalau kita disuruh berjilbab, Allah tuh sayang sama kamu, sama kita. Kita disuruh sholat, Allah sayang pada kita, Pak. Allah disuruh menjaga kita, menjaga kaum wanita, istri dan anak-anak perempuan, jaga, bertakwa pada Allah dalam urusan kaum perempuan, kata Allah. Karena Allah sayang pada kita. Itu kenapa Allah tegas. Maka rahmatan lil alamin. Tidaklah hai Muhammad saya kasih risalah padamu kecuali risalah itu merupakan bukti aku sayang dan kasih terhadap kalian, wahai alam semesta. Makanya tanya tuh pohon mangga, Bu, tanya dia, pernah maksiat nggak? Nggak pernah dia. Ada suatu saat tempat Nabi bertelekan gini, kalau dia sedang ceramah begini, Nabi neken dia. Suatu saat pohon itu dipindahin oleh sahabat karena mau diperluas tempatnya. Ketika Nabi terdengar suara tangisan kayak anak kecil nangis luar biasa. Sahabat kagetnya, siapa yang nangis? Si emak ini enggak, emak itu enggak. Ternyata kata Rasul, kalian tahu siapa yang nangis? Kata Rasulullah, itu pohon. Kenapa? Itu yang dipotong satu lagi, ini yang dipindahkan. Kenapa dipindahkan? Kenapa? Menyandar kepadaku ya Rasulullah. Betapa bahagianya aku menjadi pohon yang disayangi oleh manusia terbaik di alam semesta ini. Manusia yang paling sempurna. Indah banget Rasulullah. Jadi ibu hanya orang-orang bodoh yang gak ngerti siapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Ayo dong kalau dibaca Nabi Muhammad tuh sholawat apa? Pantas pada pelit begini. Kan antaranya kalau disebut namaku dia nggak pernah sholawat. Sholawat tuh saya cuma di hati. Alas. Makanya nih ya grup sholawat terus ya. Perbanyak sholawatnya, bikin indah sholawatnya ya, bikin indah sholawat terus. Niat hati yang paling penting saat rebana itu niatkan sedang bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu yang saya muliakan, jam 10 lewat 10 menit. Udah mulai sepi betul. Ini sudah selesai kelihatannya. Mulai lagi saya Allah mengarahkan, dan itu jawaban hari ini yang tanya sama ibu-ibu. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Tadi kan Allah menggunakan kata ilah, annama ilahukum ilahu wahid. Sedangkan Rabbun, Rabbun adanya ilahun sama Rabbun apa? Angkat tangan. Saya punya duit 20.000. Hah? Apa bedanya ilan sama Rabbun? Alhamdulillah. Yang satu menyebut lillah, Allah sebagai ilah, sedangkan yang kedua, kenapa segala puji itu hanya milik ilah tadi? Karena dia adalah Rabbul Alamin.
akan memiliki, menguasai, mengatur. Bahasa sederhana Allah sebagai the subject yang maha melakukan, yang maha pun. Ibu pernah usul sama Allah mau lahir ke bumi? Pernah usul sama Allah? Enggak kan? Bu, pernah usul sama Allah dulu? Ya, waktu dia alam yang disebut alam, kita minta ke Allah, ya Allah turunkan saya ke dunia. Nggak tahu apa itu dunia. Kayak begitu. Nah di situ ibu-ibu, jadi tadi dari kehidupan ini kalau kita mau cari apapun, ya jawabannya ada pada ilahun wa rabbun. Mau senang, jawabannya ada pada dia. Terutama yang 99 tadi, kamu pengen kasih sayang? Pengen sayang suami, sayang anak-anak, sayang adalah la ilaha la rahmana. Siapa yang paling banyak mengasihi pada kita? Bangun tidur sudah dikasih nafas yang enak banget, subhanallah. Ada yang sesak nafas, Bu? Nggak ada kan? Tadi pagi bangun, alhamdulillahilladzi ahyana. Jangan salah doa. Begitu bismillahirrahmanirrahim, ya Muhammad, ya nggak jadi bangun katakan alhamdulillah, nikmat demi siapa? Namanya juga maha pengasih. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh makhluk di alam semesta, mau percaya ke Allah, mau enggak, mau yang taat pada Allah, mau tidak, semuanya kasih hidup. Itu hebatnya Ar-Rahman sebagai maha pengasih. Makanya orang sering menerjemahkan itu maha pengasih kepada seluruh alam. Tapi Ar-Rahim maha menyayangi orang beriman yang percaya kepada kita. Double, satu kasih dapat, sayang dapat. Kalau tidak beriman pada Allah, kasihnya dapat, sayangnya nggak dapat. Dan sayang Allah itu, Bu, nanti ada 99 kita dapatkan lagi di akhirat alias di surga. Syaratnya apa? Nih, syaratnya mengharapkan yang ini apa? Liqa'a Rabbih itu, Bu. Bu. Udah nggak konsentrasi. Emang disiapin makanan ya? Ada makan siang? Iya dong, sabar, baru jam 10. Ya, jelas, Bu? Jangan Allah. Itu aja. Bu, mau ketemu Allah. Bertemu Allah itu paling tidak dua. Dan itu sudah terjadi pada kita setiap saat kita ketemu rahmat Allah. Coba, pernah netep suami? Tahu netep? Netep tuh dilihatin. Masya Allah, ini rahmat Allah. Nanti pulang ya, Bu, praktekin. Assalamualaikum, Pas, cium tangannya, lihat. Oh, ini rahmat Allah buat saya selama ini, Masya Allah. Makasih ya Allah ya. Gitu dong. Ini tumben, Bu, kayak begini. Habis ngaji sama siapa? Ustaz Amang. Udah. Halo. Gitu, Bu. Lihat semuanya ini terjadi
rahmat Allah. Jelas? Itu pengertian pertama daripada liqa Allah ay rahmatullah. Kalau ibu pergi kemanapun niatnya itu ingin ketemu rahmat Allah, algoritmanya Allah temukan. Tahu algoritma? Tuh, kalau buka handphone, Bu, lihat aja tuh yang dibuka apa, perselingkuhan. Terus saja nanti pasti ibu akan dikiriminya yang perselingkuhan aja tuh. Gak bakal dikirimin sama semuanya selingkuh. Pastikan itu. Atau sebagian besar. Tapi kalau ibu mencari di situ misalkan cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta Islam, dikirimi cinta Allah. Berbagai informasi, peristiwa, berita, cerita orang terkait dengan cinta Allah. Itu namanya algoritma. Bahasa kitanya husnudzon. Kalau dugaan kita baik dengan Allah seperti aku ingin ketemu rahmatmu dimanapun ya Allah, maka Allah akan temukan. Suatu saat paham Kak, saya juga dari YouTube. Makanya TikTok itu algoritmanya cari yang baik-baik. Ini yang ribut mulu. Ya, saya kalau buka TikTok itu yang baik-baik, cerita kisah yang baik, sehingga terus ketemunya itu terus. Itu namanya algoritma. Kalau diangkain tuh algoritma tuh pusing dah. Saya juga nggak ngerti. Tapi paling tidak begitu dampaknya. Jadi suatu saat pahamkah dibilangin, kok pahamkah saya ke Mekah itu yang saya temukan juga ternyata nggak sedikit di Mekah itu berbagai jenis perselingkuhan kejahatan. Di Mekah tempat-tempat yang seperti itu, tempat mesum segala macam. Kata pahamkah, tapi saya waktu ke New York atau Amerika, saya nggak pernah ketemu dengan itu. Yang saya ketemu justru masjid, tempat ibadah orang-orang baik. Ah, masa sih? Nggak percaya. Masa di Amerika justru nggak ada, di Mekah justru banyak? Kata dia yang dicarinya. Lihat apa yang diharapkannya, Bu. Kalau diharapkan itu rahmat Allah, musibah menimpa, tapi ibu tetap akan menemukan rahmat Allah. Halo? Halo? Itu namanya innamal a'malu bin. Amal itu tergantung niatnya. Karena tadi yudabbirul amra minas sama. Allah itu mengatur seluruh urusan hidup kita itu dari langit, sudah ada aturannya dari Allah. Ibu-ibu itu yang nyampe sini, yang enggak nyampe, itu semuanya udah diatur Allah. Saya datang ke seluruh urusan kita ini dari langit. Kalau memang Allah yang sudah ngatur, ngapain bingung kita? Bu, suruh ngatur sendiri susah banget. Allah. Jadi kalau niat puncaknya ketemu Allah, bertemu rahmat Allah, nanti pasti kita bertemu Allah langsung tuh. Ketika seluruh kenikmatan kita, setiap yang di surga yang paling bawah aja mengatakan gini, kalau ditanya ya gimana kenikmatan di sini, waduh kenikmatan ini nggak ada, tiada taranya, padahal masih ada yang di atas dia. Bayangkan. Tapi kenikmatan terhebat, terindah, dan lewat semua kenikmatan surga apa itu? Saat kita melihat Allah Azza wa Jalla. Mau nggak yakin sih. Nah, kalau amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Syaratnya lanjutkan amal soleh dan jangan sekali-kali persekutukan Allah dengan seseorang, termasuk dengan suami. Aduh, kalau nggak ada suami susah hidup ini. Hati-hati bicara begitu. Hatinya diperbaiki. Alhamdulillah ya Allah atas suami yang kau telah anugerahkan pada hamba. Hamba bisa hidup dengan baik, sejahtera. Alhamdulillah. Gitu bahasa. Dahulukan dulu Allah. Alhamdulillah. Kemudian makasih ya suamiku sayang. Siapa yang membiasakan memanggil suami dengan sayang cinta? Siapa pengen lihat? Alhamdulillah. Cuman satu, tega ya. Panggilan itu doa, Mbak. Betul. Saya selalu memanggil cinta atau sayang, supaya Allah memberikan cinta yang lebih kuat untuk istri. Panggilan itu doa, bagian dari roja tadi, bagian dari harapan. Pantesan kusut-kusut nggak diurusin suami masalahnya. Orang kagak baik sama istrinya. Ibu tahu nggak kenapa nanti diantara penduduk neraka paling banyak kata Nabi, perempuan itu salah satunya jarang bersyukur pada suami. Mulai hari ini pulang, udah pulang. Ya, ucapkan alhamdulillah, sampaikan pada suami, jazakallah, makasih ya. Ya, makasih, ayah makasih, alhamdulillah. Apa? Aku tumben ada suami. Mustad Amang. Nggak usah sebut-sebut, ntar cemburu lagi. Bu ya, habis ngaji aja, alhamdulillah, dipakai tuh. Bu, kita masuk surga nggak pernah tahu amal anak, Bu. Kita nggak tahu. Mungkin yang kelihatan sederhana, anak kita hargai, cintai, Bu. Kalaupun marah karena Allah. Kalaupun kita harus mencintai karena Allah. Bu, menyampaikan uhibbuka fillah. Aku mencintai Allah suamiku. Benar, mana deh yang kapan baru mau? Ya. Ntar bilangnya uhibbuka fillah. Apa tuh artinya? Nggak tahu, tanya Ustaz aja. Ya, atau ucapkan dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda. Silahkan, mana yang paling pas sampaikan. Kalau nggak berani menyampaikan, sampaikan ke siapa? Ya Allah, aku mencintai suamiku di jalanmu ya Allah. Aku mencintai anak-anakku di jalanmu ya Allah. Aku mencintai, kumpulkan kami di antara mereka yang saling mencintai di jalanmu ya Allah. Udah? Sudah lapar belum? Udah capek. Itu saja, jadi jelas jawabannya, cukup di ayat itu, Bu. Ayatnya jelas sekali. Jangan minta dan berharap apapun kecuali yang paling bijak bertemu Allah. Lakukan dengan amal soleh itu amal diterima orang lain. Tak ada suami yang ingin dibenci, nggak ada. Salah satu kunci ya, sekecil apapun yang diberikan suami, hargai dia. Siapkan dapurnya, siapkan tempat tidur. Itu yang paling utama. Cukup setelah Allah, Rasulnya dan Islam, itu urusan dunianya. Kalau terpenuhi dengan baik, insya Allah semuanya akan sangat baik, luar biasa. Oke, Bu, cukup ini. Falyamal amalan soleh. Amal soleh mulai dari diri, amal soleh di keluarga, masyarakat, amal soleh dimanapun kita berada. Amal soleh itu niatnya lakukan baik, terus niatkan karena Allah semata. Tadi niatnya apa? Ingin ketemu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saya tutup dengan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang mencintai untuk ketemu Allah, maka Allah pun sangat menginginkan ketemu dia. Ya? Halo? Jadi kalau ingin terus bertemu Allah, Allah akan pertemukan dengan rahmatnya. Insya Allah dimanapun kita nggak pernah kecewa, Bu. Ya, kenapa? Karena yang kita temukan rahmat Allah. Dapat musibah, kita yakin ini bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Tetapi kata Rasulullah, siapa yang membenci bertemu Allah, tidak suka dengan ketemu Allah, itu kayak apa? Nggak suka ngaji, nggak suka sholat, nggak suka puasa, nggak suka dengan kebaikan. Itu contoh orang nggak mau ketemu Allah. Halo bapak-bapak. Ya. Ya. Ini baru pada ngerang tuh bapak-bapak tuh. Orang yang nggak mau mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah, nggak mau silaturahim, nggak mau salat, nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah, itu contoh orang yang nggak mau bertemu Allah. Kalau orang sudah rajin puasa, rajin sedekah, rajin ngaji kayak begini, insya Allah tanda orang mau ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Memang mau ketemu siapa sih, Bu? Hidup ini cuman itu kan yang kita mau. Begitu wafat semua balik ke Allah. Bu, kalau habis ngaji ini bersih hatinya, diwafat. Mau sekarang? Mau sekarang? Ada yang mau sekarang? Ya, tapi ibu walaupun mau, kalau belum waktunya belum, nggak usah. Namanya kematian itu tidak bisa diundang, tidak bisa juga diundurin. Kalau datang nggak bisa diundurin, tar sebentar, nggak bisa. Ya, kecuali oleh banget gitu, nawar. Saya mau wudhu dulu, kata malaikat Israel. Ya udah, aku tungguin. Ya, bisa. Enggak, saya mau berbaring ke sebelah kanan dulu. Ya. Tapi walaupun begitu sakit luar biasa. Sakit sakaratul maut luar biasa. Rasain aja Ibu alamin. Kalau nggak percaya, ya kalau saya percaya tinggal nunggu ajal aja, Allah kapan akan ambil. Ya itu dia yang terpenting sekali lagi. Mau nanya emang, tadi kayaknya nggak boleh ada pertanyaan. Boleh? Pengen ikhlas karena Allah. Betul-betul? Betul, Bu? Nggak bohong. Hati dari semua kepentingan apapun. Ngeceknya gimana? Ibu kecewa nggak? Itu aja. Kalau melakukan kebaikan sama suami nggak ditanggapi sama suami, kecewa, enak, nggak ditanggapi, ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas itu ditanggapi orang atau tidak, ya Allah aku sudah berbuat karena Allah, saya tidak pedulikan semuanya itu. Itu aja Bu. Karena Allah, cek hati ibu. Kalau hati ibu tulus, nggak pernah nginget-nginget, apalagi kepada orang, insya Allah itu ada pada keikhlasan. Tapi kalau ibu kecewa, ngungkit-ngungkit, coba kalau nggak gua tolongin tuh orang, itu tanda-tanda dia belum ikhlas. Segera tobat dan minta ke Allah ikhlas. Yang kedua, setiap perbuatan apapun, sedang begini misalkan, ada sedikit pujian dari siapapun, langsung saya katakan Allahumma akhlis, ya Allah ikhlaskan hati hamba. Bukan karena itu, langsung minta ke Allah kayak begitu. Sebab kalau dibiarkan setan masuk nanti. Tuh kan, muji banget orangnya. Ya, itu setan tuh ngomporin. Ya biar kita nanti akhirnya begitu puji lagi, gua nggak ada. Ngapain itu ya, itu contoh orang nggak ikhlas ya.
Jelas sampai di situ? Makanya ada doanya, ya Allah jadikan saya orang yang lebih baik dari yang mereka duga, dan jangan kau siksa hamba dengan yang mereka puji katakan. Ya la tu'akhidna Rabbi akhidni bima yaqulun. Ya Allah, itu doa para sahabat. Ya Allah, jangan kau siksa dengan apa yang mereka katakan. Mereka menganggap saya hebat banget, baik luar biasa. Jangan kau siksa dengan ucapan mereka, ya Allah, tapi jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Halo? Udah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga.